Oke anak-anak, bagaimana cerita yang telah kamu dengar tadi? Nah, kita lanjut pada materi pembelajaran kita ya. Aku mau menolong walaupun berbeda. Oke nak, pada pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah belajar bahwa Allah hadir dalam setiap perbedaan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar menolong orang lain walaupun mereka berbeda dengan kita dan tidak memandang perbedaan tersebut. Ayo kita pelajari bersama-sama bagaimana cara untuk menolong walaupun kita berbeda. Ya nak ya. Dan nanti bisa kamu lihat dari nats Alkitab yang terdapat dalam kitab Lukas ya nak. Sekarang mari kita membaca Alkitab dan mendengarkan tentang siapakah sesamaku. Ayat Alkitab yang telah kamu lihat yang terdapat dalam kitab Lukas yaitu menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab seorang ahli Taurat yang ingin mencobainya. Ahli Taurat itu bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban langsung, namun ia justru menceritakan kisah orang Samaria yang murah hati. Lalu meminta si ahli Taurat menyimpulkan sendiri jawabannya. Ya, tentang orang Samaria yang baik hati yang telah kamu dengarkan pada video pembelajaran yang sebelumnya. Ya nak, sekarang di sini ada beberapa gambar. Kita akan menyusun cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Baca kembali kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kemudian susunlah cerita orang Samaria yang murah hati dengan cara memberi nomor pada setiap kotak yang sesuai untuk ceritanya. Setelah selesai, kita dapat menceritakannya. Nah, Miss Rina berharap kamu di sini mengerti cara menyusun gambar dari cerita orang Samaria, ya nak ya. Dan kemudian dibuat dalam bentuk cerita. Lalu, bagaimana bersikap toleran terhadap orang lain? Ya nak, bersikap toleransi kepada orang lain. Perhatikan kisah para rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ayat Alkitab yang baru saja kita baca yaitu untuk menegaskan kembali bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Rasul Petrus menyampaikan bahwa Allah mengasihi semua orang dari bangsa manapun, asalkan mereka melakukan hal yang benar. Ayo meneladani sikap Allah ini dengan cara mengasihi semua orang yang berbeda darimu. Mengasihi orang yang berbeda dari kita bukan berarti menjadi sama dengan mereka, melainkan bersikap toleran terhadap orang. Ya, di sini kita disuruh untuk dapat mengasihi orang yang berbeda dari kita, dan kita juga harus dapat saling toleransi atau saling peduli terhadap sesama. Oke, paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya coba kamu perhatikan kembali. Aku mau menolong walaupun berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleran berarti bersifat atau bersikap menenggang atau yang disebut dengan menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian, pendapat atau pandangan maupun kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendirian sendiri. Hal ini berarti kita diminta untuk menghargai dan menghormati orang yang berbeda dari kita, bukannya menjelekkan atau memusuhi mereka. Sekarang, ayo belajar bersikap toleransi terhadap orang yang berbeda dari kita. Udah paham ya nak apa itu sikap toleransi? Oke, sikap toleransi itu saling menghargai, membiarkan, membolehkan, atau bisa juga disebut peduli. Ya, oke. Di sini ada kegiatan kita.
Ayo belajar bersikap toleransi terhadap orang yang berbeda dari kita. Ada kasus tentang toleransi. Contoh kasusnya yang pertama itu adalah Budi beragama Islam. Pada bulan Ramadan, Budi dan keluarganya akan berpuasa. Padahal setiap hari sepulang sekolah kami selalu menyempatkan waktu untuk makan es krim kesukaan kami berdua di kantin sekolah. Maka caraku untuk bersikap toleran bagaimana, Nak? Ya, ketika temanmu sedang berpuasa, ya kita harus menghargainya, yaitu dengan cara tidak boleh makan atau minum di hadapannya, ya kan, Nak ya. Kemudian di sini juga ada status kedua. Hari ini ada siswa baru di kelasku, namanya Hikaru. Hikaru berasal dari Jepang. Ia belum lancar berbahasa Indonesia, sehingga banyak melakukan kesalahan. Teman-teman di kelas sering menertawakan kesalahan yang dilakukannya. Maka caraku bersikap toleran bagaimana, Nak? Nanti dapat kamu jawab ya. Dan kasus yang ketiga, di sekolah ada kegiatan pentas seni. Setiap anak harus memakai pakaian adat daerahnya masing-masing. Nanti dapat kamu baca ya, Nak, dan itulah menjadi tugasmu yang pertama. Dan selanjutnya coba kamu perhatikan kembali, menolong walaupun berbeda. Pernahkah kamu menolong orang yang berbeda darimu? Mungkin cerita berikut bisa memotivasi kita untuk melakukannya. Dengarkan dan perhatikan ya anak-anak. Ini ada sebuah kisah Dr. Lee Dermawan dan Dr. Sher. Kepedulian terhadap warga miskin dan sulit mendapat layanan kesehatan mendorong dari Dr. Lee membangun rumah sakit agung. Setelah menghabiskan waktu 4 tahun, kapal yang berfungsi sebagai rumah sakit ini siap mengarungi samudra mengunjungi masyarakat yang membutuhkan. Yang istimewa, floating hospital ini dibangun untuk memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma. Dr. Lee tergerak hatinya karena melihat banyak masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis, tapi belum mendapat kesempatan karena berbagai faktor, terutama faktor demografis dan faktor finansial. Kami akan berusaha mendapatkan dana dari donatur dan kami akan membuka sebuah klinik di Jakarta dan penghasilannya digunakan untuk membiayai kelengkapan hidup Dr. Sher. Kami belum tahu apa lagi yang dapat kami lakukan untuk mendapatkan dana bagi kelangsungan pelayanan yang terus kami kerjakan. Tapi masyarakat tidak akan kami bebani dengan pembayaran, ungkap Dr. Lee. Dr. Sher, layanan dokter peduli adalah organisasi kemanusiaan yang memfokuskan diri pada pelayanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan. Dr. Sher menyediakan akses bantuan medis untuk orang-orang yang paling membutuhkan, yaitu mereka yang dianggap miskin dan tidak mampu, mereka yang terjebak dalam bencana alam, epidemi, dan kekurangan gizi. Orang-orang di Dr. Sher bekerja sama, membagikan talenta dan kemampuan masing-masing tanpa memandang batasan-batasan suku, agama, etnis, ras, dan antar golongan. Saat ini Dr. Sher didukung oleh ahli bedah, dokter perawat, dan profesional seperti jurnalis, administrator, fotografer, desainer, ahli teknologi informasi, wira swasta, pekerjaan sosial profesional, dan sejumlah donatur individual. Kami membuka diri bagi mereka yang tergerak untuk membagikan kecakapan profesionalisme mereka untuk mendukung visi dan misi Dr. Sher untuk memulihkan masyarakat di bidang kesehatan.
Oke nak, demikianlah cerita tentang Dr. Lee Dermawan dan Dr. Sher yang mau menjadi relawan sebagai dokter untuk membantu masyarakat yang kekurangan. Ya nak, masyarakat yang tidak mampu. Tanpa membedakan perbedaan baik dari suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Kita dapat menjadikan contoh ya nak ya. Oke. Kemudian coba kamu perhatikan di sini ada kegiatan kedua. Tugasmu yang kedua, belajar dari Dr. Lee Dermawan, didiskusikan hal-hal yang dapat kamu teladani dari Dr. Lee. Ya, tugas kamu yang kedua, berdasarkan cerita tadi, apa hal yang baik yang dapat kamu petik, yaitu dari cerita tentang Dr. Lee. Oke, dan tugas agamamu yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Siapakah sesamamu manusia menurut ajaran Tuhan Yesus? Mengapa orang Samaria bermurah hati menolong orang Yahudi yang terluka parah? Kemudian yang ketiga, tuliskan 2 hal yang dapat kamu lakukan untuk menolong teman yang kesulitan. Tugas yang keempat nanti bisa kamu kerjakan ya nak ya. Oke, tugas agamamu ada 3. Demikianlah materi pembelajaran agama kita pada pagi hari ini. Miss Rina berharap kamu dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Oke, ada baiknya sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Diikuti doa Miss Rina. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberiku kemampuan untuk menolong sesama. Ajarilah aku untuk menolong tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, atau budaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, demikian kita belajar pada pagi hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Ingat tugasnya ada 3, ya, dikerjakan baik-baik dan ditulis dengan rapi. Oke, tetap jaga kesehatannya dan jangan lupa untuk mengumpulkan buku tugasnya nanti ke sekolah. Miss Rina tunggu ya anak-anak. Goodbye, semangat, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.